Hatta umat akhir zaman ini menjadi umat terbaik. Kenapa menjadi umat terbaik? Karena ada kaitan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya mendapat keunggulan karena keunggulan siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayati oleh kita semua. Maka kita harus yakin bahwa Nabi kita adalah Nabi yang diagungkan oleh Allah dari azalinya dan abadi. Pahami? Nabi agung. Dari mulai cahaya diciptakan yang pertama, Nabi agung. Ruhnya yang pertama diciptakan, Nabi agung. Jasadnya yang belakangan ini diciptakan, gitu kan? Nabi agung kelahirannya, Nabi agung di masa kecilnya, Nabi agung di masa bujangnya, Nabi agung sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi agung setelah diangkat jadi Rasul, Nabi agung di alam kuburnya, Nabi agung ketika bangkit dari alam kubur, Nabi agung di surganya, Nabi agung tiada batasnya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya pantas kalau ada pemikiran orang yang bodoh kepada keagungan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, seolah menganggap Nabi agung itu karena diangkat menjadi Rasul, lalu mereka berpikiran Nabi itu tidak ada keistimewaannya waktu lahir itu, ya kan? Untuk apa diagung-agungkan kelahirannya, gitu kan? Kalau mau diagungkan ya jadi rasulnya lah, diangkat jadi rasul, agungkan. Kenapa yang diperingati malah kelahirannya? Ini karena tadi, bodoh tadi. Lalu yang kedua, kenapa kita mengadakan acara memperingati, mengagungkan kelahiran Nabi? Ya? Karena kelahiran Nabi itu agung. Apa tanda keagungannya? Bukankah sering diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab maulidnya? Bukankah sering dikatakan oleh para ahli tafsir, para ahli hadis tentang riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kepada keagungan kelahiran Nabi, berbagai keajaiban, irhas, perkara yang khawarik lil adat yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan, menjelang Nabi dilahirkan, saat Nabi dilahirkan, pasca Nabi dilahirkan, di masa kecil Nabi, di masa bujangan Nabi. Itu namanya irhas sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Apa itu irhas? Irhas itu mirip mukjizat. Namun kalau mukjizat sudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau sebelum diangkat menjadi Rasul namanya irhas. Apa itu irhas? Yaitu khawarik lil adat. Hal-hal yang membedah adat. Yang membedah adat itu bukan biasa tapi luar biasa. Kenapa disebut Nabi sama saja dengan bayi-bayi yang lain? Proses kelahirannya sama saja dengan nabi-nabi yang lain. Terus disebut Nabi itu kumel, kucel, kotor dan sebagainya. Lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemana nanti riwayat-riwayatnya para ahli hadis? Mereka yang meriwayatkan ahli hadis, Anda siapa? Ahli tafsir bukan, ahli hadis bukan. Ulama masih remeng-remeng, ya kan? Disebut ulama masih remeng-remeng. Ahli tafsir bukan, ahli hadis bukan. Sementara yang menjejerkan, yang menderetkan tentang keajaiban-keajaiban ketika Nabi dilahirkan, Nabi sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, itu para ahli tafsir, itu para ahli hadis, bukan semacam ente. Paham tidak?